Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita coba belajar surah Al-Fajr. Surah ke-89. Ada Soleh, ini yang sekarang berada di negeri Jepang ya. Ada di Hong Kong, Bu Rehan. Jadi murid-murid Pak Ariti alhamdulillah ada yang di Abu Dhabi, di Oman, di Dubai, di Arab Saudi, di Australia, di Amerika, ya di mana? Di Belanda juga ada ya, alhamdulillah. Baik, Mas Soleh silakan dibaca dulu ya sayang ya. Ya, Nih anak ini SMP kelas 1 berapa berarti umurnya? 13 ya kamu sekarang? 14? iya. Iya berapa? 13 Hmm, apa 14 umurnya? 13. 13. Bukan iya, pilihan itu ya. Siapa? Silakan. Ya. Kayaknya capek nih Soleh nih. Ya silakan Soleh. Ya. Dibaca dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Wal fajar. Kemudian Walayalil asr. walayalin ashar. Wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal water. Wakaf isyarah ini ya. Watri jadi water. Ya. Wasyaf'i wal water. Kamu ulang lagi. Wasyaf'i wal watr. Water. Water. Ya, water. Water. Kayak air ya water. Water. Ya. Wasyaf'i wal water. Ayo. Wasyaf'i wal watr. Kemudian. Walai Ya. walaili idha Yasser. Ini wakaf isyarah ya. ya. Walaili idha yasser. Diulang lagi. Walaili idha yasar. Kemudian. Hal fi dalika Iya benar. hal fi dalika qasamu li fi hijr. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Diulang lagi saya. Hijr. Hal fi dalika qasamul li hijr. Bagus. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Kemudian alam taro kaifa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Kemudian Irama adil imad. Iromadza. Iromadzatil imad. Lagi. Irama Iromadza. Irama dhatil imad. Iromadzatil imad. Kemudian. Allati lam yukhlaq Benar. misluha Misluha. fil bilad. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. 8 dulu ya. Kita Ya, lihat. Nanti kamu siapin kertas ya. Coret-coret ya catatannya. Nanti ya, biar mamahnya nanti catat ulang ya. Nih ringkasannya. Sebetulnya Pak Ari sudah kirim ya. Kemarin pelajaran yang lalu-lalu orang-orang. Nafi'ah. Udah ada nggak kirimannya di Soleh di grup? Belum dibuka ya. Saya kirim ke Soleh loh. oh ya, belum Belum di, dibaca, belum ya, dibuka. Kasihan di loh. Udah dikirim padahal itu. Sengaja buat Soleh belajar. Gitu. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nih lihat ya, kita blok-blok ya. Tenang aja, dikasih tahu kok. Bi ini apa hukumnya? tipis apa Enggak ada tipis di sini. Catat ya apa nantinya sama mamahnya ya. ya, Nomor 1 itu kosar ya. kos Nanti ya, catat sama mamahnya ya. Dan rekamannya ntar diulang-ulang. Nah, kamu nyatet boleh? Ada ya, pulpennya? ada. Oke. Kosar. Apa itu kosar? Ialah bacaan pendek. Bacaan pendek. Atau garis miring huruf hijaiyah yang sudah berbaris tanpa pemanjang. Udah dicatat? Kosar. Ya,
Ya ada. Qasar ialah, coba dibaca lagi. Qasar ialah Qasar ialah bacaan pendek huruf hijaiyah yang sudah berbaris tanpa pemanjang. oke. Berarti tadi apa ini? Bi Qasar. Oh, nomor qasar. Hah? nomor Satu. nomor satu. Ya, Sinnya ini apa? nggak tahu apa. Sama satu juga qasar. Oh ya, Ya, cuman bacanya nyamber, bis gitu. Kenapa? Karena ketemu sukun ya. ya, Jadi kalau ini mudah-mudahan lebih enak ya belajar kita ya. Jadi kalau ketemu sukun kayak gini, nih ya. Kalau ketemu sukun itu nyamber. Kalau ketemu tasdid nyamber dan double. Oke, ulang. Kalau ketemu sukun diapain? nyamber, Kalau ketemu tasdid diapain? nyamber dan didobel. Nyamber dan di double. Pinter. Ya. Bismillah. Mi-nya apa tadi? Qasar Kosar. Kenapa kosar? karena Belum ada pemanjangnya ya. oh Oke, ya, nggak apa-apa. Bismillah. Lapad Allahnya dibaca tipis apa tebal? Dulu udah belajar loh soalnya. 2 tahun yang. lafaz-lafaznya dibaca tebal Kenapa tebal? karena berbaris di atas. Mana harus di atas. Oh, bawah. Oh, Lapad maaf. Allah itu yang menentukan lapad Allah tipis tebal itu adalah sebelumnya. Ya, Nah, ini ini sebelum lapad Allah di atas apa di bawah? di bawah Nah, berarti tipis. tipis. Nih ringkasannya ya. Nah, ringkasannya nomor berapa? Di buku hijaunya kamu nanti bisa buka juga. Nih ya. Jadi Soleh selain belajar untuk dirimu ini sedekah untuk orang banyak. Karena orang banyak yang belajar dengan kita. Pak Aris sekarang pengikutnya sudah hampir 322.000. Oh ya, Apa pengikutnya alhamdulillah. bahasa Arabnya? Bahasa Inggrisnya apa? Subs. Subscribe. apa Sol? Subscribe. Pak Aris susah ngomongnya itu nggak bisa. Subscribe apa ya? Ya pokoknya begitu deh Ya, bahasa Inggrisnya. Ya pengikutnya alhamdulillah ya. Nih, lafaz Allah. Nah, kamu catat ya. ya, Nomor 34. Udah? belum sebentar. Lafaz Allah dibaca tebel atau tafkhim. Coba kamu tulis. 3, 4. Ya, Nanti kamu urut ya. Sekarang nggak apa-apa. Nomornya nggak urutan, nggak apa-apa. Yang ada di sini aja dulu. ya. Nanti urutan lagi kapan-kapan. Kamu kirim itu ya emailnya. Nanti Pak Ari kasih lewat email. Itunya ringkasannya. Oh iya gampang. Nggak usah ke Indonesia dulu kamu. Dikirim lewat email bisa. Lupa ya. Lupa Ya, kita. Lupa kita udah zaman canggih. Perasaan zaman kuda gigit gigit besi ya. Banyak orang yang belajar nanya sama Pak Ari. Pak Ari tinggal di mana? Di Cigombong, perbatasan Sukabumi. Bapak di mana? Di Bekasi. Jauh ya? Jauh lah Pak kalau jalan kaki. Ini otak nih. Men, ini zaman modern men. Orang ngaji dari Jepang, ngaji dari Arab, dari mana bisa. Masa dari Bekasi jauh? Ya kalau kamu jalan kaki jauh, gempor kaki. Sekarang cuma tinggal buka internet, langsung hubungan kemana-mana. Orang Islam jangan gaptek-gaptek amat lah ya. ya, Sekarang udah zaman modern nih men. Aduh suka pusing. Apa hari kan saya belajarnya pengen langsung. Langsung cari aja di tempat bapak, tempat ibu. Jangan jauh-jauh ke saya, mau ngapain? Saya tidak belum melayanin yang langsung. Karena waktu saya dari Senin sampai Sabtu penuh dengan waktu yang online. Jadi kalau bapak kesini dicuekin, mohon maaf ya. Karena saya punya tanggung jawab ngajarin mereka. Gitu. Udah dicatat nomor berapa tadi? 3, 4. 34. Lafaz Allah dibaca tebel atau tafkhim. Tulisan tafkhim tahu? Ya, T. Oh kamu lihat buku itu ya. Halaman ya, 31 32 ya. ya, Halaman buku hijau. Ya, ya, itu ada tulisan tafkhim ya. ya, Lupa. Nah, dibaca tebel. Udah ditulis. ya, Dibaca tebal atau tebel sama ya. Dibaca ya, tebal apabila
Sebelum lafaz Allah berbaris di atas. Lafaz domah. Lafaz Allah dibaca tebal. Lafaz Allah dibaca tebal apabila sebelum lafaz Allah berbaris di atas. Bisa patah atau domah ya. Baris di atas kan bisa patah, bisa domah. Sudah. Coba kamu Ya. ulang lagi. 3, 4. Dibaca tebal apabila sebelum lafaz Allah berbaris di atas. Nah, oke. 3, 4, 3, 5. Ini pakai nomor ini enak. Ini tahu nggak Soleh? Ini ada blok-blok warna gara-gara aku ngajarin kamu waktu minggu yang lalu ya. Ya. Dari situ berkembang otakku jalan. Oh gini, 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 gini. Ternyata kata orang-orang mudah dipahami. 3, 4, 3, 5 ya. Ya. Lafaz Allah dibaca tipis atau tarkik. Ya. Apabila sebelum lafaz Allah berbaris di bawah atau kasroh. Sudah? Ya. Iya. Kok mati? Bukan mati. Ini aku Oh, mau itu. nulis. Aku mau nulis. Jangan ketawain ya, tulisannya jelek ini mau pakai mouse. Ini pakai mouse-nya susah. Padahal penanya sudah ada dibeliin sama Kak Eni 1.200.000. Kenapa Pak Adi belum dipakai? Susah ini mejanya masih sempit. Insya Allah mudah-mudahan udah di pesantren nanti mejanya memungkinkan ya. Kameranya juga jalan. Jadi Soleh Oh, bisa lihat Pak Ari nanti. Pak Ari ya. bisa lihat Soleh kalau memungkinkan. Ada orang yang keberatan. Aku nggak mau buka kamera. Nggak apa-apa silahkan aja. Kalau mau buka boleh. Cuman kalau wanita kalau pakai kamera berarti harus ditutup auratnya. Karena wanita tuh semua aurat ya kecuali muka dan telapak tangan. Itu kalau mau keluar. Kalau di kamar mah nggak apa-apa di dalam sama anaknya sama suaminya ya. Nih, Saleh, Ya. Pak Ari tanya, tipis apa tebal? Coba baca. Rasulullah. Tipis tebal? Tebal. Tipis. Kamu tebal? Mana? Oh, Rasulullah. Tebal. Ya, tebal. Tipis. Tebal. Belum. Kan belum ada barisnya. Oh, ya, ya, ya. Nih ya. Nih, bisa jadi tipis tuh. Kamu tulis ya. Yang bagus Oke. tulisannya. Ini nulisnya begini ya gimana nih soal. Apalah ya. Ini garisnya ya. Garisnya lurus ya harusnya ya. Ini Ya, kasroh di bawah. Tuh gitu ya. Tuh. ya. Rasulillah. Nomor berapa? Di ringkasan. Rasulillah. 35. 35. Baca. Dibaca tipis apabila sebelum lafaz Allah berbaris di bawah. Enak kan Kasrah. gitu ya. Ya. Maaf Ibu dan Bapak kami agak kehapus. Kehapus. Kami agak galak sedikit, bukan galak nih, harus karena saya ngajarin anak-anak sistemnya gini. Jadi nggak ngeyayai gitu ya. Soalnya ini hukumnya apa? Kenapa? Nggak gitu. Saya agak ini gitu. Tapi memang muridnya bukan seperti yang Rehan ya. Kalau yang Rehan dibentak langsung nangis. Kamu enggak kan? Yang nangis kan? Enggak. Enggak ya. Yang Rehan beda lagi dia karena produk lama di orang keraton ya. Nih, Rasulullah tergantung. Tergantung apa? Tergantung sebelum lafaz Allahnya baris di mana. Kalau sebelum lafaz Allah baris di atas tuh, dibacanya jadi Tebal. gimana? Rasulullah. Rasulullah. Kalau ini dibacanya Rasul Lillah. Lillah, lillah. Ya, Lillah, biasa ya. aja. Lillah tipis, bismillah. Kayak agama-agama lain ya. Allah itu kan agama mereka bilangnya Allah. Kalau kita Ya. Allah kan, masing-masing biarin aja. Itu keyakinan masing-masing. Tapi ternyata kita juga ngomong lillah. Nggak liloh, nggak boleh. Karena sebelum lafaz Allah baris di bawah ya. Ya. Gitu. Jadi tergantung barisnya di mana, ini baris di bawah tuh. Rasulillah ya. Tipis. Ya. Tuh ya. Ini mah walaupun kamu lagi mumet
lagi pusing ya? Pilek itu kehujanan ya? Enggak, Hujan pilek. bisa. Terus sekarang coba baca. Rasulullah. Rasulullah tipis tebal. 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 Kenapa tebal? Karena sebelum lafaz Allah berbaris di atas. Jadi tanpa buku hijau pun kamu pinter dengan ringkasan ini. Tapi kan Pak Adi bilang ya, itu kan nomor 34 dibaca tebal apabila sebelum lafaz Allah berbaris di atas, bisa patah, bisa domah. Di situ ada lihat halaman 31, 32. Kemudian nomor 35-nya ringkasan Pak Ari ini, hukum lafaz Allah dibaca tipis atau tarkik. Dibaca tipis apabila sebelum lafaz Allah berbaris kasroh atau di bawah. Lihat sama halaman 31, 32 gitu. Iya. Daripada baca lama-lama kan, cepet kan? Tapi buku Iya. hijaunya jangan hilang ya. Karena kamu Iya. kapan-kapan nanti itu bisa kamu fotokopi, bisa kamu perbanyak, kamu ngajar orang-orang ya di sana. Iya. Pak Ari Insyaallah. berharap kamu bisa ngajarin orang-orang di sana. Amin. Karena banyak kita pikir orang udah pinter. Iya sih ada pinter, udah bisa, udah hafal Quran ini nah itu. Tapi kadang-kadang tajwidnya mereka kadang-kadang ya, nggak semuanya. Kadang-kadang mereka tajwidnya nggak ngerti, tapi mereka bisa bacanya gitu. Nah kamu ajarin tuh cara. Jadi gampang-gampang susah ya ilmu itu. Jadi harus belajar. Ilmu itu hanya dengan belajar. Baik, Bismillah. Lanya apa? Ini apa nih? Belum tahu kan? La. Bilang aja belum tahu. Apa? Hah? Bukan. Apa ini? Apa? Kamu tulis. Nomor 8. La, 8. Tulis ya. Ya. Tulis aja nggak apa-apa. Pak Ari kan nanti mau dikirim lewat email. Nggak apa-apa nulis. Nulis itu biar cepet. Ada bukunya ini, iya. Iya, tapi tulis nomornya ini. Itu kan buku beda. Beda iya. buku mah ya. Kamu tulis nomor 8. Sambil nulis. Biar orang-orang juga pada nulis soal. Ya. Orang-orang juga pada belajar gitu. Pak Ari itu biasanya belajar itu pakai nulis. Kenapa? Karena otak Pak Ari nggak pinter. Tell me, telat mikirnya. Jadi harus ditulis, harus diwarnain, baru masuk ke otak. Kalau nggak gitu nggak masuk-masuk. Gitu ya. Udah ditulis 8, mad asli. Ya. Ialah baris berdiri. Sudah? Ya. Ialah baris berdiri adanya selain di huruf alif dan ha domir. Sama dengan mad panjangnya. Ya, ialah baris berdiri adanya selain di huruf alif dan ha domir. Sama dengan mad tobi'i, panjangnya 2 harokat. Di situ ada mad asli? Di buku hijau? Ada. Nomor berapa? Halaman berapa di buku hijau? Nggak tahu, Pak. Ya, nggak tahu. Ada di situ ya, mad asli. Di setelah halaman 38 dilihat. Oh, Pak Ari juga ada di buku hijaunya. Nih, Pak Ari lihat ya. Mad. Setelah halaman 38. Mad wajib, mad. Setelah halaman 38, mad wajib, mad badal. Oh, ya. Mad asli itu nggak ada tertera langsung. Nggak ada. Iya. Tapinya ada print yang di print ini. Ada emang perintannya? Iya. Ada. Katanya kamu tadi nggak ada. Oh, iya. Itu. Nggak usah nulis lagi berarti kamu. Iya. Astagfirullahaladzim. Tolong. Yang ada nomornya itu kan? Yang judulnya ada cara belajar apa nih? Belajar yang sampai tajwid 46 ini. Iya. Ya udah nggak usah nulis lagi ya. Kamu. Udah berarti nggak usah dikirim email ya. Ada kan nomor 8 ada Mad Asli? Ya ada. Oke, berarti cepet ya. Nih. Iya. Bismillahir alif lam apa nih? Kemari. Lihat kamu halaman 40. Ini samsia. Ada? Kayaknya bukan kayaknya, lihat halaman 40. Halaman nomor 40. Nomor 40 lihat nomornya ringkasan ya. Di kertas. Ada? Ya. Coba kamu baca 40. Alif lam yang tidak
Alif lam yang tidak dibaca yaitu apabila di atas alif lam tidak ada tanda apa-apa. Tetapi setelah alif lam ada huruf yang bertasydid terjadi karena setelah alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiah yang 14 yaitu ta, tha, dal, zal, zai, jim, sin, Itu salah shin. ya. Zayimnya salah. Ganti Oh, dengan ro zai ya. ro, zai. Salah cetak itu. Ya. Karena jimnya udah ada di atas tuh di komariah. Oh, iya, iya, iya. Ya. Di situ ganti ya ro zai. Ro, zai. Ro zai. Kemudian Ya. Sin, shin, sin sod, shin. dot, Sodot. to, zo, lam, nun. Rozo lam nun. Coba kita lihat. Alif lam ini tuh lihat ya. Tidak ada tanda apa-apa. Tuh ya. Setelah alif lam ada ini nih, ada tasdid. Di bawah tasdid itu huruf samsiahnya. Apa tuh? Huruf apa tuh? Huruf alif lam syamsiah. Setelah alif lam nih. Oh. Lihat, perhatikan ya. Yang menentukan alif lam itu ada tanda, tidak ada tanda, tapi huruf ketiganya tuh. Lihat huruf ketiga. Iya. Kamu udah belajar, kamu lupa lagi tuh, lihat ya. Iya, kapan itu sudah? Udah dipelajari dulu sebetulnya. Nih. Alif lam ini tidak ada tanda kalau setelah alif lam bertemu huruf-huruf samsiah tuh. Alif lam ini ada sukun kalau ketemu huruf-huruf komariah tuh. Nih, kamu hitung setelah alif lam, nomor satunya alif, nomor duanya lam. Berarti setelah huruf ketiganya apa tuh? Huruf apa? Ro. Nah, ro. Coba kamu lihat di alif samsiah. Ada nggak ro di situ? Coba baca Ada. lagi. Ada kan? Tak sa da za ro kan itu ro kan? Iya, ro, zai, shin. Itu ya. Kenapa alif lam itu tidak ada tanda? Karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah itu ro. Cirinya adalah di sini tidak ada tanda apa-apa, tetapi setelah alif lamnya ada tasdid nih, ada sidah. Tuh ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ro-nya apa? Nomor berapa ro-nya? Gak tahu. Kok nggak tahu? Ro-nya nomor berapa? Yang pendek tadi. Oh, Nomor berapa? Lihat di ringkasan kamu. satu. Nomor 1. Kamu baca nomor 1 apa itu? Kosar. Kosar. Apa tuh kosar? Lalah. Ya. Lah, Iyalah. bukan iyalah. Iyalah, bukan lalah. Iyalah bacaan. Iyalah bacaan pendek Iya, atau atau huruf hijaiyah yang sudah berbaris tanpa pemanjang. memanjang. Jadi ini ro-nya kosar. Maksudnya jangan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Ro-nya pendek. Satu ketukan. Bismillahirrahmanirrahim. Kesini yang nyamber ke H-nya ya. Karena ada sukun. Nah, ro juga hukumnya apa? Ingat gak kamu pelajaran kamu yang kemarin? Minggu kemarin lupa lagi nih. Nggak belajar berarti nih. Hukum ro, Ro-nya apa? ro-nya yang bertemu sama apa itu? Nggak bertemu. Ro-nya baris di mana? Ro-nya baris di atas. Berada di atas. Coba lihat kamu nomor 27. Padahal kemarin udah belajar minggu kemarin. Karena dia nggak belajar lagi, sibuk dengan pelajarannya kayak gini ya. Tapi mudah-mudahan lah. Walaupun nggak belajar ada rekamannya diulang-ulang. Insya Allah ke depan bisa paham. Karena kita tahu anak saya juga kalau sekolah itu beban sekolah itu berat. Selain bukunya banyak, pelajarannya berat. Tapi kalau kita nggak belajar agama sekarang, kapan lagi? Ada nggak 27? Ya. Coba kamu baca. Hukum ro dibaca tahkim. Kapan? Apabila ro-nya berbaris fathah atau dhammah atau ro mati. Huruf yang sebelumnya berbaris fathah atau dhammah. Ro-nya mati, huruf yang sebelumnya berbaris kasrah. Aridah. Aridah, Mm. kasrah yang bukan aslinya. Ini yang Nomor ini aja. 26. Nama halaman 26 ya, nomor 1. Kamu udah belajar kemarin padahal. Nah, yang gampangnya nih. Rohnya dibaca tipis apa tebal? Tebal. Kenapa tebal? Karena baris di atas. Itu ya.
Kamu catat di sini, kalau lupa nanti bisa kamu sini 27. Apa itu 27? Ringkasan, lihat gitu. Hukum murahnya dibaca tafhim atau tebel. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma-nya tadi nomor apa? Apa tadi? Ingat Kak? Boleh nomor, boleh sebutin. Mana? Lupa lagi dia. Iya. Sama seperti ini tadi. Nih. Apa? Mata Apa ya? asli. Mad asli nomor 8 ya. Mad asli. Gitu ya. Patah berdiri, kasar berdiri, domah berdiri. Adanya selain di alif dan di hadomir. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lamnya apa nih? Nih, alif lam yang berbaris di atas. Dia mah di atas. Oh, Mana? yang tadi ini. Ya yang tadi, Samsiah. apa yang tadi? Samsiah. Samsia nomor 40 ya. Kenapa nomor 40? Coba kamu jelasin. Kenapa alif lam samsiah? Alif lam samsiah. Kenapa? Alif lam yang tidak dibaca yaitu apabila di atas alif lam tidak Jangan ada. baca lagi, langsung aja. Kenapa? Satu, karena alif lamnya tidak ada tanda baca. Alif lamnya tidak dibaca. Kenapa? Karena ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa itu? Tasdid. Ya, karena setelah alif lamnya ada tasdid. Dan di bawah tasdid ini ada apanya? Ada huruf samsiah. Yaitu apa? Ro. Ro gitu. Gak apa-apa Ibu, hari ini dia belum nyambung. Besok-besok nyambung ya. Karena kita praktek langsung. Gitu. Dan ini ada buku kita lebih cepat. Kalau ke teori nanti kelamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Hi-nya jadi apa? Hi. Nih. Kamu lihat nomor 2. Ringkasan. Ya. Kamu baca. Mat atau mat tabi'i. Ya bukan. Iyalah. Iyalah, bukan ya iyalah, bukan la'alah. Iyalah. Iyalah bacaan panjang nomor 1 yang sudah ada di pemanjang. Nomor 1 apa maksudnya? Iyalah nomor 1 yang sudah ada pemanjang. Nomor 1 apa? Yang berbaris tanpa pemanjang. Iya, nomor 1 tuh kosar di atas ya tuh. Ya. Nomor Ya. 1 tuh kosar. Kosar ya, sudah berbaris tanpa pemanjang ya. Nomor 1 yang sudah ada pemanjang. Ya, berarti kalau nomor 1 yang sudah ada pemanjangnya berubah jadi mad tabi'i. Kalau nomor 1 kan belum ada pemanjangnya. Ya. Kalau patah tuh ya, kalau berbaris patah dengan alif. Nih ya, mad tabi'i ini. Ini nomor 2 ya. Kalau berbaris patah dengan alif tuh. Nyambung nggak? Ya. Kalau berbaris kasroh dengan ya mati. Yang 2 harokat ini. Benar. Panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan. Kalau berbaris doma dengan waw mati, domanya di sini nggak ada ya. Domanya nanti setelah ini ada ya. Yang ada sini patah. Doma dengan waw mati itu ya. Di ayat berikutnya ada nanti. Di ayat berikutnya nih, doma dengan waw mati ada. Togo fir'au wa. Ini nih. Misal. Mana tadi? Nih Soleh nih. Tuh. Ya. Jadi kamu bilang, nomor 2 itu apa? Mad tabi'i. Mad tabi'i, lihat ke sini ke tulisan. 1 apabila ini apa nih? Nih. Apa nih? Yang panjangnya apa ini? Apa nih? Fathah. Apabila ada huruf yang berbaris fathah dengan Alif. Alif. Yang kedua, mad tabi'i. Berbaris apa? Yang kasroh. Nih kasroh nih. Ti itu. Kasroh di bawah. Dengan ya mati. Yang ketiga apa? Domah dengan waw mati. Tuh, bagus. Iya, belajar sama Pak Adi mah cepat. Mad tabi'i itu unsurnya 3.
Ya, kalau berbaris fathah dengan alif, berbaris kasroh dengan ya mati, berbaris domah dengan waw mati. Kamu ulang, kamu tunjukin, kasih warna baru. Ya. Ayo. Ini warna-warni, kamu yang suka ya ini. Warna dari kamu nih mulai terprogram. Pakai panah, pakai panah. Nih Pakai pakai panah panah gitu. gini. Nih pakai panah nih. Ayo. Ya, Nah, ya, kamu ya. tunjukin. Ayo kamu ngomong. Mantobi. Tanpa harus lihat buku lagi. Ayo. Salah nggak apa-apa. Ada gurunya ini. Yuk, mulai. Mana mata BI-nya? Ayo kamu tunjuk. Banyak mata BI. Ayo tunjuk. Kamu bilang, ngomong juga. Oh, ini. Ah, ngomong. Apa itu? Mata BI kenapa itu? Domah Hmm, bertemu waw mati. pintar nih ya. Tuh kamu Pak Ari ini lagi. Nggak usah diwarnain dulu. So, kamu tunjuk lagi. Tadi doma dengan waw mati. Terus, apa lagi? Sama ini. Tunjuk. Di blok boleh, di panah boleh. Ya. Sok. Silakan. Ya. Ya. Ya, ayo. Apa itu? Ini ha Ah, apa? Apa? fathah Ngomong. Ah, bertemu patah. alif. Huruf yang berbaris patah ketemu alif. Betul. Satu lagi apa? Cari. Ini kayak gini gampang. Tapi banyak orang seumur hidup nggak ngerti matobi apa. Tahu matobi, suruh nunjukin nggak ngerti. Bacanya bisa. Gitu ya. Karena selama ini dia tidak ditunjukin. Yang tahunya ikan aja. Di saya tunjukin. Mana lele? Nggak tahu. Mana ikan emas? Nggak tahu. Gitu ya. Mesti turun tunjuk. Tapi kalau makan, kamu mau lele, aku mau udang. Tapi nggak ngerti mana udang, mana ikan. Nah, jangan sampai begitu. Ayo, mana lagi? Bukan Ayo cari. Ini kan kasroh tadi, dengan ya mati. pinter ya. Kak. Jadi yang namanya matobi itu, doma dengan waw mati, benar. Fathah dengan alif, kasroh dengan ya mati. Sebetulnya matobi mah banyak tuh ya. Patah dengan alif terutama tuh. Tuh, ini matobi itu ya. Fathah dengan Kalau alif. ini apa matobi? Ini mana? Mana kamu tunjuk? Iya, itu matobi, patah dengan alif. Ya. Iya kan? Jadi banyak matobi itu. Ini matobi itu, patah dengan alif. Cuman ini nggak jadi panjang. Kenapa matobinya nggak jadi panjang? Karena ketemu huruf mati itu. Ini matobi juga, patah dengan alif. Tapi nggak jadi panjang karena ketemu huruf mati. Jadi ada rumusnya nanti. Matobi tidak dibaca panjang, 3 hal. Ya, kalau ketemu alif lam komariah, ketemu alif lam samsiah, ketemu lapad Allah, ketemu huruf mati, ketemu huruf bertasid. Jadi 5 hal. Tapi kalau disingkat cuma 2. Matobi'i tidak dibaca panjang kalau ketemu sukun dan tasdid. Gitu. Nanti pelan-pelan ya. Kata kamu, pusing Pak Ari. Pelan-pelan aja, tenang aja. Udah paham matobi'i? Ya. Nomor berapa? Ada 3. Nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Jadi maaf Ibu ya. Seperti disentak-sentak sama saya biar pinter anaknya. Kamu nggak takut kan disentak-sentak? Enggak. Nggak ya. Nggak Pari juga nyentaknya nggak nyentak-nyentak. Nih, ini nomor berapa nih? Nomor 2. Nomor 2. Apa tuh? Apa ini? Kalau Apa itu? fathah dengan bertemu alif. Fatah ketemu alif. Enggak, fatah ketemu alif apa nomor 2 tadi? Hah? Apa nomor 2? Nomor 2 matobi'i. Matobi'i. Kalau ini apa nih? Nih. Apa ini? Nggak Nih. tahu. Hah? Apa itu? Apa itu? Nomor berapa itu? Nomor? Nomor berapa? Nomor berapa? Hah? Nomor 1. Nomor Astagfirullah. 1. Oh ya. Nggak ada tanda itu. Itu apa? Nggak ada ininya. Nggak ada apanya. Kan udah Pemanjang. Hah? Nggak ada Iya, pemanjang. nggak ada pemanjangnya berarti kosar ya. Ya kan? Ya. Kamu masih bingung ya. Sekarang. A-nya apa tadi?
A-nya ini matobi'i. Matobi'i. Nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Dinnya nomor berapa? Nomor 1. 2 tambah 1 berapa? 3. 3. Coba lihat nomor 3. Mad lisukun. Mad lisukun. Matahari disukun. Apa tuh matahari disukun? Coba kamu baca. Ialah matobi'i yang bertemu dengan satu huruf qasar yang dihentikan atau dimatikan membacanya. Panjangnya 2 sampai 6 Jangan harokat. 2. Ya, 2. 2 ya. Paham 2 nggak? sampai ya. Ya 2 sampai 5 sampai 6 boleh lah. Nih. Ya. Ulang lagi. Saya nggak percaya kamu paham. Lihat ini yang bawah. Nih. Ini apa nih? Matobi'i. Matobi nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Ganti warna ya biar ini. Ini nomor berapa nih? Nomor 1. 2 tambah 1? 3. 3. 2 tambah 1, 3 itu madari disukun. Terjadi madari disukun apabila matobi bertemu satu huruf jika dihentikan. Jika berhenti membacanya. Kalau nggak berhenti nggak ada. Misalnya ya. Iramadatil imadil lati lam yukhlaq misluha fil bilad. Ini kalau nggak berhenti, ini nggak ada. Ya, nggak ada hukum nomor 3. Ada madari disukun kalau dihentikan. Kalau tidak dihentikan nggak ada. Adanya apa? Matobi dan kosar aja. Paham? Ya. Saya nggak percaya kamu paham. Oke. Kita cari lagi. Mana? Ini. Saya nggak percaya sama kamu. Kalau belum dites. Nih. Ini apa tadi? Itu matobi'i. Matabi'i. Kemudian ini nomor berapa nih? Mana? Tuh yang ditunjukin. Yang nun ini. Ini nomor 1. Apa toh? Kosar. Kosar. Ini nomor berapa? Nomor 1. Ini bisa jadi 3 nggak? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kamu jawab. Karena apa kosannya ada 2. Itu ya. Mudah-mudahan ini orang-orang nggak ngerti nih. Belajar seperti ini baru di sini, gitu ya. Orang tahu madari disukun, bukan. Tapi nggak ngerti, nggak ngeh. Saya kupas tuntas masalahnya. Nih lihat ya. Ini matobi'i ini tidak bisa jadi nomor 3. Tidak bisa jadi madari disukun. Kenapa? Karena matobi'inya ketemu 2 huruf kosar. Ini kan non ini berarti kosarnya ada 2. Yang panjang itu kalau ini. Nih. Yati, T-nya nomor berapa? Itu nomor 2. Ma-nya nomor berapa? Nomor 1. 2 tambah 1 berapa? 3. Jadi matahari lisukun. kalau matobi'i bertemu kosar. Jika kalau apa Ada. sih bahasanya? Kamu ngerti nggak sih ya? Saya ngomong. Enggak. Oh enggak ya. Kalau dihentikan. Dihentikannya harus ada ya. Musitomaru. Mama kasih mama kasih terjemahan. Ya. Karena dia mungkin belum paham. Jadi matobi ini ketemu satu huruf hidup jadi nomor 3, jadi madari disukun kalau berhenti membacanya. Kalau dihentikan. Misalnya kalla balla tukrimunal yatim. Jadi panjang. Panjangnya 2 sampai 5 harokat, sampai 6 harokat. Itu namanya madari disukun. Kalau dihentikan. Tapi kalau bacanya gini. Kalla balla tukrimunal yatima wala. Tuh, diterusin. Nggak ada nih madari disukunnya. Ya. Jadi sekali lagi, kapan terjadinya madari disukun? Kamu bilang. Pas bukan pas. Kalau
Ya nggak apa-apa, pas juga nggak apa-apa. Kalau bener nggak apa-apa. Karena kita kan beda bahasa ya. Segitu Ya, aja udah hebat kamu udah ngerti bahasa Indonesia ya. Ya, kalau ma, atau pas ma, ma, kenapa? Matobi'i Ah, bertemu mm. ini kosar yang ini. Kosannya ada berapa? Satu, Kamu bilang lagi yang bener, ayo. Matobinya ketemu apa? kosar. Berapa? Satu. Berapa? Gitu jangan ketinggalan. Satu Kalau kosar. matobi'i ketemu satu huruf kosar Satu. yang Ya, di yang di yang di apa? Tomaru. yang dihentikan. Yang dihentikan. Nanti sama ibunya dibantu lagi ya. Yang dihentikan, yang berhenti membacanya. Jadi kalau matobi ketemu satu huruf hidup berhenti membacanya atau dihentikan, jadilah nomor 3 itu mad ari disukun. Sama dong Sol dengan yang ini Sol. Ya. Ayo kamu bilang. Iya. Ayo iya. Ayo bilang. Oh, Najib. Oh, ini bukan ini. Ayo kamu bilang. Itu apa? Ini bukan mad arid disukun. Kenapa? Karena Mm-mm. kalau Ayo bantu sama mad mamanya arid terjemahin. disukun itu Mm-mm. mad tobi'i bertemu satu huruf kosar. Yang Yang dihentikan ya. yang dihentikan ya. Ini dihentikan juga Sol. Tetapi Tetapi ada nun matinya, bukan nun mati, ada nunnya setelah ini. ada huruf kosarnya berapa? Dua. 2 gitu ya. Ini permainan kata-kata ya. Jadi yang mad ari disukun itu kalau mad tobi'inya ketemu satu huruf hidup jika berhenti membacanya. Ini bukan mad ari disukun. Kenapa? Karena mad tobi'inya ketemu 2 huruf kosar. Yang jadi mad ari disukun itu 2 tambah 1 sama dengan 3. 3 itu di ringkasan kita mad ari disukun. Jadi 3 kalau ketemu 1. Ini bukan karena ini ketemu 2. Ahanan gitu bacanya. Paham gak Sol? Sol, Ya, paham gak? Pusing gak? ya, Pusing gak? Enggak ya? ya. Ntar pelan-pelan lah. Bismillah ngajinya tuh gitu ya. Tapi nanti kamu cepet pinternya. Bila perlu mamahnya kamu ajarin ya. Atau sebaliknya gitu. Kamu berdiskusinya berdua karena ya di situ. Nanti kamu boleh juga hubungi Kak Eni ya. Masih Ya, mamahnya masih hubungi Kak Eni? ya. Belajar sama dia ya. Dia juga orang baik gitu. Ya, Masya Allah ya. Tadi, Ya. kok ketawa dibilang orang baik. Tadi Pak Ari baru ngehubungi juga. Kata Pak Ari, kamu murid ini gak pernah ngehubungi saya. Lupa sama saya. Oh bukan, katanya sibuk ya gitu. Tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ya. Wal fajar. Wanya jadi apa? Soleh. Yoi. Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 1, Nomor 1. Apa tuh nomor 1? kosar. Jadi boleh pakai nomor, boleh langsung nama ya. Kenapa pakai nomor? Lebih gampang karena ada ininya, ada tour guide-nya, ada guide-nya, ada petunjuknya ya. Gitu. Jadi boleh langsung kosar, boleh nomor 1 boleh. Wal, ini alif lam apa? Nomor berapa? Komariah. Nomor berapa? 30? 9. Baca 39. Alif lam yang dibaca yaitu apabila di atas lamnya dan sukun. Ada bukan dan, Ada sukun. Ada Ya. sukun. Nih ada sukun nih. Di atas lamnya ada oh, mau ngasih panah kok jadi gini. Di atas lamnya nih ada sukun ya. Tuh. Ya. Karena ada sukun maka dibaca itu alif lam komariah. Kenapa lagi? Kenapa ada sukunnya? Terjadi karena setelah alif lam bertemu dengan salah satu huruf komariah. Apa huruf komariahnya? A, ba. Ini apa ini? Ini. Oh, itu fa. Fa. Coba kamu lihat. Ya. Huruf komariah ada 14. Alif, ba, ghin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Ada enggak? Ada. Ada apa? Ada fa-nya. Ada fa-nya. Gitu ya. Ini kalau begini-begini cepat kamu pinternya. Nggak mamahnya Soleh saya berharap dia bukan hanya pinter tajwid.
Karena di sini banyak saya murid, saya ngajar tuh hampir lebih 30 tahun. Ada nanti orang yang pintar tajwid, tapi nggak bisa baca. Karena dia, karena dia jarang baca. Ya, saya berharap nanti soalnya baca juga. Itu yang Baik. utamanya ya. Kalaupun mungkin tajwidnya lupa, tapi yang utamanya baca gitu. Jadilah Maci Ramlah itu nanti. Maci Ramlah bagus tuh bacanya. Cuman ya beliau sering lupa karena tajwidnya karena memang dia tidak diajarin secara langsung. Tapi mudah-mudahan dengan begini Maci Ramlah bisa belajar sama Soleh ya dari rekamannya. Wal fajr nomor berapa nih? Nomor berapa? Nomor 1. Cari. Ah, nomor 1 1. ya, Kosar. Nomor berapa lagi? Nomor Nomor berapa lagi? Mau lihat 37? 37. 37. Ya. Apa itu? Qalqalah sugro. Kamu baca? Yaitu apabila huruf qalqalah, ba, jim, dal, to, ko. Atau disingkat baju di toko ya? Baju di Baris, toko. baju di toko. Berbaris? Berbaris, sukun atau mati. Qalqalah sugro Selalu selalu terjadi. selalu Selalu terjadi. ya, oh ya E-nya nanti kamu kasih mama ya. Selalu, ini E-nya dimakan kucing kemarin, hilang. Selalu terjadi karena syaratnya menjadi qalqalah harus mati atau dimatikan. Lihat halaman 47 nomor 1. Ya. Ya. Dan adanya di tengah kalimat. Kalau di ujung juga jadi kubro ya. Adanya di tengah-tengah kalimat. Maksudnya bukan di ujung. Yang di ujung lam yali dua lam yulade itu jadi qalqalah kubro yulade gitu. Adanya di tengah. Oke, ini qalqalah apa tadi? Qalqalah sugro. Jadi mamanya soalnya memang banyak ya, ada 40 nomor. Kalau dihayalkan, dilamunin susah. Tapi kalau dengan kenyataan, dengan belajar begini, anak cepat pinter. Tuh lihat nanti Pak Ari kirim yang Nafiah ya sama kamu ya. Nafiah juga belajar. Nafiah kelas 5 SD. Pinter juga lama-lama ya. Karena sering gitu. Dan insya Allah memberikan motivasi untuk anak-anak Indonesia, untuk anak semua dunia yang mau belajar tajwid. Ternyata kalau belajar gampang. Sesuatu itu kalau belajar bisa. Tanpa belajar kita tidak bisa. Nih, wal fajri riji itu 38 ya kamu tulis. 38 ya. Ini 38. Kamu baca. Isyarah. Waqaf isyarah. Ya. Ialah mewakafkan suatu kalimat yang huruf sebelum akhirnya mati. Itu. Ini kan huruf sebelum akhirnya mati ya. Ini kalau diwakafkan ini kalau diwakafkan ini jadi sukun juga soal. Itu dalam bunyi ya, bukan dalam tulisan. Di sini seakan-akan ada sukunnya nih. Tuh. Nah, ini wakaf isyarah tuh menghentikan bacaan di mana sebelum menghentikan bacaan ada huruf mati. Tuh. Jadi ini namanya wakaf isyarah. Jadi bacanya gini. Wal fajar. Kamu ulang. Wal fajar. Wakaf apa? Isyarah. Nomor 38. Kenapa wakaf isyarah? Kamu ngomong aja. Ya karena iyalah mewakafkan. Karena iyalah terus apa lagi? Karena iyalah apa lagi? Hah? Ayo enggak apa-apa, biarin aja. Mewakafkan. Mewakafkan, menghentikan bacaan. Ya, menghentikan bacaan atau mewakaf. Huruf sebelum akhirnya mati. Contohnya gini. Misalnya. Soleh. Pak Ari meninggal gitu ya. Ya. Kata mamahnya dikasih tahu. Soleh, Pak Ari meninggal nih, udah meninggal nih. Meninggal kan? Pak Ari meninggal. Soleh saking kagetnya juga dengar Pak Ari meninggal, terus Solehnya juga meninggal juga. Pak Ari tanya, yang meninggal ada berapa? 2. Yang sudah duluan meninggal siapa? Pak Ari. Yang belakangan? Soleh. Misal ya. Tapi semua orang mati mah bukan suatu hal yang ini. Kita wallahu alam ya. Siapa duluan wallahu alam ya. Ini contoh di kalimat ya.
Kata mamahnya jangan dulu. Iya jangan dulu biar panjang usianya. Ini contoh aja yang. Ya, Karena amin. kalau kita nyontoin orang lain nanti orang lain tersinggung, kita aja nih yang belajar. Gitu. Ya, Kita nggak ada masalah. Kapanpun kita meninggal yang penting masuk surga. Yang penting ada amin. dalam ridho Allah. Percuma kita umur panjang masuk neraka, naudzubillah. Kecapek-capek. Ya, karena hidup di dunia ini kan sementara. Hidup di Ya, akhirat nanti adalah kekal abadi dan selamanya. ya. Oke, kembali ya. Nih. Orang seringkali membaca yang tahunya Pak Ari aja yang mati nih. Solehnya yang mati duluan nggak dibaca. Maksudnya, ini logika berpikirnya ya. Jadi banyak orang yang baca wal fajr gitu. R-nya nggak dibaca gitu, Sol. Paham nggak? Ya, Padahal kita harus menyebutkan bahwa ada 2 huruf mati. Satu jim, satunya ro. Orang sering baca, yang pertamanya aja, yang keduanya nggak dibaca. Kalau yang keduanya nggak dibaca berarti salah total. Ya, ya. contohnya misalnya apa ya? Kamu bukan orang Indonesia sih ya. Ngerti nggak? Misalkan, aduh, Saleh, perutku bunyi nih. Aku lagi lap, soal. Kamu ngerti nggak lap? Apa itu? Oh ya, Apa lap. itu? Harusnya ngomongnya kan lapar gitu kan. Ya. Lapar ya. Lapar. Kalau kita ngomongnya lap, nggak apa sih? Kamu kan nggak ngerti kan? Gitu. Lap meja. Lap meja. Atau banyak yang kayak gitu ya. Atau misalkan dulu pager. Oh, kamu mah anak kecil ya. Belum ngalamin nggak pager dulu? Enggak ya? Apa itu? Ya, belum tahu. Dulu sebelum ada handphone itu, nggak tahu di Jepang. Kalau di Indonesia, kalau ngirim pesan tuh pakai pager. Jadi nanti misalkan saya ngirim pesan sama Soleh. Ada itunya, ada apa sih pengusahanya. Kita kirim ke dia. Pak, tolong dikirimin SMS ke nomor ini. Gitu ya. Bahwa pesannya gini-gini. Dulu begitu, ngirim pesan tuh susah dulu mah. Bayar lagi. Nah, nanti tiba-tiba misalkan saya sama Bu Puji. Saya ngirim pesan. Bu Puji tolong ngaji jam 7 malam. Ditunggu. Nanti titit. Oh masuk pesannya gitu. Oh, yang dipencet-pencet itu. Ya. Tahu. Kamu nggak tahu pasti. Yang Orang ngirim ada pesan. suaranya itu kan? Tapi ngirim pesannya pakai provider gitu. Pakai ada ininya ya. Itu dulu Di zaman Jepang dulu. juga ada itu. Ya. Pokoknya begini. Kalau Pak Ari bilang, Soleh, kamu sudah terima page belum? Kamu ngerti nggak? Nggak ngerti kan? Karena aku harus ngomongnya pager gitu lah. Pager gitu ya. Atau komputer itu namanya ada Lenovo, ada Toshiba. Saya mah belinya itu loh, S loh. Soal bagus loh. Kamu ngerti nggak S? Enggak. Padahal Acer ya. Ya. R-nya hilang gitu. Gitu. Itu contohnya aja. Jadi contoh kalimat bahasa Arab ini pun harus lengkap. Ini karena kan ini bahasa asing. Jadi nggak boleh bacanya wal faj. Maksudnya gitu. Ro-nya harus dibaca. Tanpa ada ro-nya itu hilang. Artinya salah. Kayak di sini. Walayalin asher. Nggak boleh ash. Banyak orang yang baca walayalin ash. Atau wal asalah. Harusnya wal asr. Innal insana lafi khusr. Itu namanya waqaf isyarah. Apa itu waqaf isyarah? Menghentikan bacaan. Menghentikan bacaan berarti seakan-akan ini ada sukun dalam bunyi. Tapi sebelum yang kita hentikan, sudah ada yang mati duluan. Itu tadi logika berpikirnya ya. Pak Ari meninggal. Karena kaget, Soleh meninggal juga. Jadi meninggalnya dua-duanya. Jangan dibilang, siapa yang meninggal? Pak Ari. Solehnya, oh iya Soleh juga. Gitu misalnya ya. Ini misal kata-kata ya. Saya berharap sih mudah-mudahan Soleh panjang usianya bisa mengembangkan ilmunya ya. Amin. Mudah-mudahan dan berkah ya. Soleh nggak ngerti juga waqaf isyarah. Ya, ngerti. Coba ngomong, ayo. Apa itu waqaf isyarah? Menurut versi kamu, ayo ngomong aja. Ya, ialah memakofkan suatu kalimat yang huruf sebelum akhirnya mati. Bagus. Gitu ya. Berarti nih ya. Nih. Alam tara kaif. Waqaf isyarah ya? Ya. Kenapa iya? Enggak. Oke. Alam tara kaif. Kan sebelumnya mati toh. Oh ya. Kamu ngomong. Ayo kamu ngomong. Alam tara kaif hukumnya apa?
Wakaf? Isyarah. Wakaf isyarah. Kenapa wakaf isyarah? Ialah mewakafkan sesuatu kalimat yang huruf sebelum akhirnya mati. Nanti. Ini wakaf isyarah. Ya, Siapa yang ngajarin? Pak Ustadz. Anak aja. Aku kan baru nanya, belum ngajarin. Berarti ini juga wakaf isyarah dong. Nih. Ini aja deh gampang nih. Kan ini mati tuh. Ya, Sebelumnya huruf mati tuh. Iramadatil imad. Ini wakaf isyarah juga dong. bukan. Apa? Kalau ini mad arid lesukun. Madari disukun. Ini kan huruf mati. Bukan. Ayo, alif. Alif tuh mati. Bukan aja. So tahu. Nih. Ini diajak supaya ngomong, supaya Iya, paham iya. dia. Supaya dia paham nih ya. Karena ada tanda bacanya itu hidup. Nih. Nih ya. Ini kan tuh. Alaihim rabbuka saut. Wakaf isyarah dong. Ya, Kenapa? karena sebelumnya mati ini. Ini juga dong. Wasamud. Ya, itu juga. Itu juga iya semua kamu jawabannya salah. Karena oke nggak apa-apa kan berpikir ya namanya juga. Jadi harus untuk benar itu harus salah dulu tapi ada gurunya. Soleh Ya, yang ini kan matobi'i. Ketemu satu huruf hidup. Ini matobi'i, ketemu satu huruf hidup jadi materi disukun. Yang ini huruf lin nih soal. Huruf lin, huruf berbaris patah dengan waw mati. Jadi ada hukum lain. Sepertinya benar jawabanmu tapi salah. ya, Ya, itu ada rumus lain. Jadi yang jadi wakaf isyarah itu bukan matobi sebelumnya. Bukan pura huruf lin. Kata Soleh. Apa itu huruf lin? Nih huruf lin itu ya, huruf lin itu setiap huruf yang berbaris fathah tuh ketemu waw mati. Tuh ya, ini lin. Ini ada rumus lain. Huruf berbaris patah dengan waw mati atau ya mati. Ini juga ini lain. Ini juga lain. Ini ya sepertinya seperti wakaf isyarah ya kalau berhenti di sini. Wasamud karena sebelumnya huruf mati. Tapi ini matobi'i. Gitu. Jadi ya. wakaf isyarah itu selain matobi'i dan huruf lin ya. Kamu bingung. Nah, nanti Pak Ari ajak lagi di hari lain ya. Yang penting sekarang ini adalah ini adalah wakaf isyarah ya. Wakaf isyarah itu sebelumnya huruf mati. Benar. Tuh. Sebelum yang dihentikan itu sudah ada mati. Tuh benar. Tapi selain matobi'i dan huruf lin nanti ya. Karena kalau matobi'i lain lagi. Itu hukumnya jadi materi disukun. Kalau sebelumnya huruf lin jadi madlin. Gitu ya. Wal fajar wal layalin asyar wasyab'i wal watar. Nah, ditarik kesimpulan dulu. Hari ini kamu walaupun segini dapat banyak. Pertama kamu sudah tahu lafaz Allah tipis dan tebal. Kapan tebal? Usah lihat buku lagi. Baris di atas. Batas di atas. Kapan tipis? Baris di bawah. Baris di bawah. Alif lamnya yang tidak dibaca alif lam apa ini? Komariah. Yang tidak dibaca. Samsia. Samsia. Kalau alif lamnya yang dibaca? Komariah. Kalau ada baris berdiri seperti ini apa tadi? Nomor 8. Mad asli. Kalau yang kayak gini berhenti sebelumnya ada huruf mati apa? Matahari lesu. Wakaf isyarah. Kalau matahari disukun ini soal tuh. Ya, oh ya. Sebelumnya ada matobi'i ya, mirip-mirip ya. Nah, Pak Ari juga baru ngeh tuh. Ternyata wakaf isyarah dengan matahari disukun hampir mirip. Bedanya kalau wakaf isyarah sebelumnya bukan matobi'i. Sebelumnya bukan matobi atau huruf lin. Kalau sebelumnya huruf lin bukan matobi lain lagi nanti. Gitu. Pusing ya? Gak apa-apa. Kamu ulang-ulang ya. Nanti kamu SMS-an ya kalau bingung ya. Terus nanti kalau ada belajar yang lain kayak Pak Lulu. Sama deh belajarnya kayak gini.
kalau kamu umurnya 13 tahun, kalau Pak Lulu 40 tahun. Sama pelajarannya kayak gini. Tapi kadang-kadang kamu lebih pinter. Kadang-kadang Pak Lulu lebih pinter. Gak apa-apa, gak masalah ya. Gitu, karena sama-sama belajar. Cuman bedanya kami kalau udah umur, beda gitu ya. Hari ini bisa, besok lupa. Kalau kamu hari ini belajar, besok lupa juga karena kamu tidak belajar ya. Kamu banyak pelajaran yang lain. Terima kasih Soleh sudah belajar malam ini ya. Kamu ulang-ulang nomor-nomornya ya. Nanti Ya. Pak Ari kasih yang lain. Banyak kok. Hari ini dari mulai kamu belajar. Nah ini ada hikmahnya. Dari mulai minggu lalu saya ngajarin blok-blok ini. Saya tertantang semangat untuk ngajarin seperti ini dengan nomor-nomor. Kau ketawa? Bangga ya. Soleh. Dia nggak ngerti. Ya begitu ya. Jadi banyak yang belajar seperti Soleh. Nah nanti Pak Ari kirim. Tapi kamu buka ya. Buka kayak kemarin tuh Nafiah rekamannya dikirim sama kamu. Pak Lulu dikirim sama kamu. Tapi kamu belum sempat buka ya. Tolong mamanya diarahkan. Biar dia minimal suruh buka 1 jam. Atau enggak sampai 1 jam dah. Ulang-ulang ya. Ya Terima bukan kasih. kapan itu HP-nya mamanya rusak. Suruh beli lagi. Mama kan banyak uangnya. Bukan sudah. Sudah? Ya sudah bisa tapinya nggak ada videonya. Sudah bisa tapi nggak ada videonya. Kok bisa? Bingung saya. Beli handphonenya jangan yang kayak Pak Ari yang jadul dong, yang 300.000 ya nggak ada, yang Android dong. Di atas 1 juta. Yang iPhone ini. Iya. Oh nggak ada itunya ya? Nggak bisa buka? Nggak bisa buka? Iya. Kok gitu? Bisa tapinya kapan itu rusak terus. Iya. Apa sih Mama? Maksudnya apa? Bicara tuh mah. Dia nggak ngerti. Maaf Pak, dia nggak bisa nyambungin kalimat ya. Kadang memang paham. cuma putus-putus. Paham. Ya kan dia ya nggak paham makanya. Apa maksudnya mah? Emang Nggak, kemarin handphone... itu HP saya kan blank. Udah gitu balik ke pengaturan pabrik gitu. Oh, jadi nggak bisa. Jadinya semuanya hilang gitu. Zoom-nya juga hilang. Iya, tapi hilang. Tapi ini kemarin saya sudah balik lagi, sudah dikembalikan, udah bisa lagi. Makanya iya. Soli belum sempat buka rekamannya. Soalnya bukan alasan. Kamu di internet kan bisa buka YouTube soal. Tapi ini Mbak jujur ya, Soli itu memang walaupun saya ulang-ulang kayak gini ya, saya tahu ini kan ini belajarnya di tab. Bukan di komputer, tapi dia nggak mau, memang ya nggak mau buka gitu sampai dia duduk 1 jam itu dia nggak mau. Main game, gitu. Maunya game. Awas ya. Akhirnya malah sama papanya sudah dihapus, saking karena gimana ya kebanyakan. Ya, emang anak-anak emang begitu, gimana ya? Jadinya bukan karena saya nggak mau buka, jadi walaupun saya buka pun dia nggak bakalan mau gitu, belum mau ya, bukan nggak bakalan ya, harapan saya dia mau belajar gitu. Jadi gini, kayak mamanya kalau di tab atau di laptop di download aja pelajaran-pelajaran sayanya. Ya gitu. Sudah ada di apa ada. Kan tapi nggak mau buka juga. Gitu, tinggal dia buka gitu. Tapi dia tidak membuka. Gimana tuh Soleh? Sebenarnya jujur Soleh ini anaknya cepet banget gitu sebenarnya. Iya. Tapi karena dia itu tidak mau belajarnya ini yang membuat dianya namanya karena di sekitar kita banyak setannya, banyak godaan. Game lebih menantang daripada dengerin suara Pak Ari ya. Ya nggak Sol? Ya kan ini tadi aja gini, sebentar lagi ini loh Pak, nanti Pak Ari pasti bertanya, saya bilang gitu kan. Saya sudah buka nih Pak. Yang kemarin itu kan. Tapi dia juga nggak mendengarkan juga. Jewer aja kali-kali. Dijewer. Masya Allah. Kamu udah hebat loh. Pak Ari aja kalah. Kamu udah haji. Pak Ari belum. Alhamdulillah tuh. Ya, Haji Soleh. Ya? Alhamdulillah. Isi ilmunya ya sayang. Ya mudah-mudahan Mama namanya makanya ibu. Saya kan karena bilang saya minta doa gitu supaya dia. Doa nggak cukup kalau tidak dengan praktek. Tapi doa terus. Doa ibu terhadap anaknya seperti doa Nabi pada umatnya. Terus kamu berdoa ya. Insyaallah. Kalau doa ya sampai Allah, pokoknya ya harapan saya ya, henti-henti. Bilangnya belum, nggak mungkin nggak gitu. Benar-benar. Gitu. Jadi sama seperti saya dulu kan saya sering cerita.
setelah saya di Jakarta radio perusahaannya di PHK tutup, saya pulang kampung, saya bingung, saya mau ngapain. Saya jualan. Udah tuh modal 20 juta, 30 juta semuanya habis. Aduh, ngapain. Saya akhirnya, ya Allah, ayah saya kan udah nggak ada. Saya menghadap ibu saya. Mama, gimana nih Ma? Aku gini. Kata dia, kamu kan biasanya juga ngajar. Udah kamu ngajar lagi aja. Insya Allah kamu ketemu. Bener. 1 tahun itu nanti kapan-kapan dilihatin. Rumah yatim yang kita bangun megah banget. Untuk ukuran saya ya, yang pejabat. Pengangguran Jawa Barat nggak punya duit. Tapi alhamdulillah bisa ngebangun seperti itu. Dan Masya Allah itunya itu. Saya aja pingin banget Pak Ustadz, pingin banget. lantainya aja bukan pakai keramik tapi pakai granit, lumayan. Alhamdulillah. Buat kalian kalau datang ke sini bisa belajar, bisa nginep. Gitu, bisa belajar lah pokoknya insya Allah. Dan buat anak-anak yatim belajar di sini. Jadi benar, mama itu, bunda saya tuh kalau malam-malam ya itu tahajud apa selalu ngedoain saya. Nah itu baru saya berasa. Jadi ibu jangan pernah putus asa untuk selalu berdoa dan berdoa. Kita masih punya harapan dan harapan. Pokoknya Kalaupun harapan memang soleh banget. seperti itu, memang banyak setannya. Jangankan soleh sama, anak saya juga sama. Kalau udah megang handphone tuh main gitu, sama seperti itu. Dunianya udah dunia lain. Kalau kita dulu kan dunianya TV hitam putih kalau saya dulu. Jadi setannya nggak banyak. Karena apa? Dulu zaman saya TV itu siang nggak ada siaran. Ada siaran tuh baru jam 5. Jam 5 tuh Indonesia baru buka TVRI. Udah nanti jam 6, jam 7, jam 8 kalau mencapir Pak Harto apa. Yang gitu. Jadi nggak banyak gangguan kalau dulu. Paling-paling kita dulu kalau belajar tuh sambil dengerin radio dan enak. Dengerin radio sambil belajar. Kalau sekarang orang nonton TV sambil belajar boro-boro ekok gak bisa. Karena pandangan lebih terfokus pada TV. Jadi sekarang anak-anak kita banyak setannya. Tapi apapun sistem pendidikan sekarang juga masih banyak mengadopsi zaman dahulu. Makanya di pesantren tertentu haram handphone, nggak boleh pegang handphone. Selain Sabtu dan Minggu atau waktu libur, hari-hari biasa nggak boleh, dilarang. Ketahuan pegang handphonenya dibanting gitu. Itu ada di beberapa pesantren dan cukup berhasil. Kalau di rumah susah emang kita teh mau dibanting, aduh belinya aja 2 juta Sudah ini gimana? sudah dirusak. Tapi kan kita kasihan pengen beliin lagi. Iya, Gitu kan. sebenarnya ada ya Allah gitu kesepian juga ya. Iya. Sama saya juga begitu. Aduh, kalau nggak dibeliin kasihan, ya gitu deh. Makanya kalau Jadi di serba sini susah ya Allah gimana gitu ya. ya. Terusin aja lah ini ya, terusin belajar seperti ini. Terusin mamanya ngingetin, Soleh minimal belajar besok. Itu kan Pak Ari mau belajar, sebentar lagi mau belajar. Kamu belajar dulu biar mantap ya. Ya terima Ya kasih Mama. pokoknya kan ini saya baru beli ini sebenarnya mau 24 jam dia pakai itu oke gitu. Yang penting nggak untuk game gitu Pak. Nah, udah tekan kontrak sama dia. Tekan kontrak. Boleh kamu handphone pakai. Boleh kamu ada waktu-waktu tertentu main game. Tapi jangan habiskan waktumu dengan game. Atau kalau lalainya saya itu sih yang saya hari-hari. Lalainya. Jadi gini, mungkin dia bisa apa ya janji gitu berapa hari gitu. Tapi setelah itu tuh iya, setannya lebih banyak sekarang. Oke, itu. enggak apa-apa, mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan ada hasil. Mohon doanya pokoknya ya insyaallah. cuma doa saya harap kayak gini juga ya Allah terima Ya, kasih mudah-mudahan. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.